datang ke Indonesia tetapi tidak merubah, misalnya di sana ada kerajaan, tidak merubah rajanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Soleh Hafif di channel Catatan Sejarah. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelas 11 semester 1 tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Nah, jadi kalau teman-teman masih bingung membedakan apa itu kolonialisme dan imperialisme itu, saya contohkan seperti inilah. Kolonialisme itu dia datang ke kita tanpa merubah sistem. Contoh kayak gini ya, Belanda datang ke kita gitu ya. Nah, datang ke Indonesia tetapi tidak merubah, misalnya di sana ada kerajaan, tidak merubah rajanya siapa, enggak dirubah itu. Tetapi wajib patuh dan membayar upeti, pajak kepada bangsa Belanda. Nah, itu kolonialisme. Kalau imperialisme itu Belanda datang ke kita merubah semuanya gitu, merubah gubernurnya, merubah pemimpinnya, dan langsung dikatakanlah di tanda kutip dicaplok gitu ya menjadi satu. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa dua-duanya juga sama, itu adalah penjajahan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa. Oke, sebelum lanjut ke materi, silahkan teman-teman yang baru gabung silahkan subscribe dulu untuk kemajuan channel ini. Oke, perlu teman-teman garis bawahi ya bahwa kolonialisme dan imperialisme itu tujuan awalnya adalah berdagang, tidak ada niat untuk menjajah gitu. Karena apa? Orang-orang Eropa ini membutuhkan barang langka, salah satunya adalah jenisnya rempah-rempah. Di Eropa itu ada tapi sedikit, komoditinya jadi sedikit, tapi mereka butuh banyak gitu. Gimana caranya supaya dapat rempah-rempah yang banyak itu? Mereka harus carilah gitu. Nah, awalnya itu datang ke Indonesia ini motifnya itu berdagang seperti biasa, tapi lama kelamaan menjajah gitu. Awalnya mereka dagang tapi barter gitu ya. Barter itu adalah salah satu jenis perekonomian gitu ya. Dulu itu cara gitu. Caranya ini dengan cara ditukar gitu. Belum ada mata uang yang real dulu itu. Jadi bertukar lah. Kalau misalkan mereka bawa ke Indonesia itu seperti piring dan ditukar dengan emas, berapa bandingannya, nah seperti itu. Kenapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia? Yang pertama adalah Istanbul ini dikuasai oleh Turki Utsmani. Kala itu pada Sultan Mehmed II sekitar 1432 sampai 1481. Nah, apa kaitannya dengan Istanbul dikuasai Turki Utsmani? Istanbul ini adalah jalur perdagangan orang-orang Eropa kala itu, yang kala itu dikuasai oleh orang Turki, sehingga kalau misalkan mau melewati Turki ini harus membayar bea gitu, atau namanya si uang jalan gitu seperti, dan tinggi sekali gitu. Kalau orang-orang Eropa berpikir kalau misalkan harus bayar upeti uang jalannya besar, itu keuntungannya gimana gitu, dapatnya sedikit atau mungkin bahkan nggak dapat. Yang kedua adalah berkembangnya teknologi pelayaran. Nah, karena tadi jalan dikuasai oleh Turki Utsmani, maka awalnya itu berlayar tetapi modal nekat gitu, Nah, pergilah gitu. Nah, udah berlatih dan memahami teknologi pelayaran seperti membaca rasi bintang, membaca angin. Nah, dan ahli gitu. Selanjutnya juga berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Perlu teman-teman tahu bahwa dulu itu ada paham di kalangan orang-orang Eropa itu yang mana paham ekonomi yang mana gitu, ini terjemah saya ya, bahwa dihargai atau punya power itu adalah orang-orang atau negara yang punya pendapatan banyak atau aset yang banyak, sehingga itu yang dihargai itu mah. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa paham merkantilisme ini adalah paham gimana caranya memajukan bangsanya sendiri dan menjatuhkan bangsa yang lain.
Nah, dan yang tak kalah penting, yang ketiga ini adalah berkembangnya paham 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Apa itu Gold? Gold ini adalah ketika orang Eropa datang ke suatu negara, itu harus pulangnya membawa gold, emas, atau barang yang berharga. Apa yang berharga di Indonesia itu adalah rempah-rempah gitu. Nah, seperti cengkeh, pala dan lain sebagainya, itu adalah gold. Dan selanjutnya glory. Glory ini adalah kejayaan, di mana orang-orang Eropa datang suatu tempat itu harus menjadi raja atau minimal orang yang tinggi di kalangan itu yang didatangi itu gitu ya. Tidak boleh menjadi bawahannya dan sebagainya. Dan yang terakhir gospel. Gospel ini harus menyebarkan agamanya. Kala itu agama orang Eropa adalah Kristen. Jadi bisa dibilang gospel ini adalah kristenisasi. Oke, itulah mengapa orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Orang-orang Eropa ini ya bisa Belanda, Portugis, Prancis, terus Inggris, itu kan pernah ke kita semuanya. Spanyol itu dan lain sebagainya itu pernah datang ke kita. Tapi yang tercatat kan yang lama itu Belanda aja, tapi itu banyak sekali sebetulnya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.